kali gue nyaranin buat teman-teman kalau mau kayak belajar gitu, coba deh visit to Studef, keren Pak. Kan untuk kita bisa dapetin sensitivity sampai ke tingkat yang itu, berarti kan sebenarnya memang kita ngebutuhin namanya literasi loh. Dan niat untuk kita mencari tahu, niat kita untuk membaca gitu, mencari tahu lebih banyak kayak gitu. Yeah. Berarti dan sekarang kan mulai zamannya adalah kita udah masuk ke zaman digital nih Pak. Yeah. 2021 nih udah sampai ke depan menurut gue sih akan semuanya serba digital ya. Yeah. Nah, bagaimana dari sudut pandang lo menyikapi tentang digital dan dunia pendidikan gitu misalnya dengan kekayaan literasi atau sistemnya gitu mungkin gimana? Gini, zaman sekarang orang itu banyak yang idealis ya, kayak lu punya ide apa gitu, terus energinya tuh lu sampaikan di komen, komen Instagram. Nah, ya mungkin itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Menurut gue adalah lu mulailah nulis. Dengan lu nulis, di situ lu bisa membuktikan ide lu tuh punya validasi karena lu akan membaca apa yang lu omongin. Membaca apa yang ngomong. Iya, kalau lu ngomong kayak sekarang, gue 5 menit yang lalu gue ngomong apa lupa. Exactly apa, kecuali nanti direkam. Ya, gue masih bisa nge-cut, hai. Nah, cuman kalau lu nulis langsung, berarti lu punya tawaran ide apa di sini, lu lihat lagi, lu ngetawain ide lu sendiri. Asli lu bakal lihat, kacau nih ngomongnya. Mengkritisi pendapatnya orang itu gampang. Betul. Mengkritisi pendapat diri sendiri berat. Berat banget dan itu hanya bisa dilakukan kalau lu menulis dan nulis yang rapi, logikanya terstruktur, bahasanya bagus. Nah, itu yang akan bikin beda kualitasnya. Jadi gue ngelihat di pendidikan Indonesia tuh lebih banyak pada passive learner. Passive learner. Kenapa? Lu diajarkan dengerin guru lu ngikutin instruksinya guru lu, ya kan? Lu di society juga lu ngikutin sama yang lebih tua, ya kan? Nggak usah bantah dia lu. Iya, nah, misalnya kayak gitu. Atau karena terbiasa untuk diarahkan seperti itu dari zaman sekolah pun, maka ketika kita misalnya discuss gitu gimana di rapat atau gimana gitu. Jadi silakan Mas Eno, idenya apa gitu? Manut Pak. Iya. Jadi ke bawah. Iya. Gitu, itu budayanya budaya pasca kolonialisme. Budaya pasca kolonialisme. Selama kolonialisme itu kan kita dibentuk untuk nerimo ing pandum basa Jawa nih gitu kan. Nggih, Mas VOC matur nuwun gitu kan. Anda salah besar. Nah, sedangkan kamu lihat orang kulit putih, orang bule, orang barat kalau datang I'm the boss, I'm the king, gitu kan? Orang Indonesia, hey, mau kapan merdekanya, bos, gitu kan? Sekarang udah era merdeka gitu loh, dan kita harus mulai berani untuk tegak secara independen gitu loh. Kita jangan lagi mau kayak ya dibikin kayak gitu loh. Termasuk di sistem pendidikan kita, kenapa sih kok kita melegalkan, menghalalkan, bahkan melegitimasi prinsip-prinsip seperti ini loh. Kemerdekaan individu tidak diangkat gitu loh. Yang ada kita kemerdekaan secara komunal ya. Kita merdeka ya merdeka aja gitu loh. Secara de facto doang. De facto doang, nggak kemudian benar-benar membiarkan orang itu bisa kayak bener-bener liberté ya, bener-bener punya kekuatan ekspresi yang keluar gitu loh. Tapi mungkin itu terjadi zaman saya sekolah karena sekarang saya nggak ngurusin sekolah. Tapi berarti maksud lu ketika zaman kita masih sekolah SD, SMP, SMA gitu, itu poin-poin kesalahannya itu tadi ya termasuk yang lu lihat tadi ya. Berarti kita cuma mengikuti apa yang dikasih tahu guru udah gitu doang. Tanpa mengembangkan pola ya pikir, mungkin juga kayak senioritas kali ya. Gue ngerasa itu senioritas itu membawa kemudian orang itu bahwa kebenaran itu ada pada orang yang berada di secara usia lebih tinggi, membawa doktrin ya bahwa kebenaran itu harus kamu terima, bukan kamu buktikan. Padahal padahal secara kebenaran itu belum tentu benar pasti. Ya, betul. Makanya kayak misalnya kayak ospek atau mos di sekolah gitu ada peraturan dari senior kan. Peraturan pertama, senior kalau benar. Peraturan kedua, kalau senior salah balik ke peraturan satu. Tapi kebanyakan orang mungkin mengambil benefit dari itu, tapi tanpa sadar itu membentuk karakter sosial kita. Karakter sosial kita. Ternyata perpeloncoan kayak gini tuh dari zaman bapakku. Bapakku kelahiran tahun 1954, kuliah di ITB tahun
80 gua lupa ya. Itu udah ada perpeloncoan kayak gini dan itu lintas generasi. Dan dianggap sebagai budaya jadinya. Terus menerus gitu. Dan terus menerus. Entah itu ada ataupun tidak poinnya atau yang dikejar di situ. Nah, tapi tetap jalan terus gitu ya. Aku pernah membaca ya. Lupa bukunya apa. Silahkan dibuktikan dulu. Semoga benar. Semoga nggak salah. Jadi gini. Karakter yang terbentuk seperti itu tuh kan pasca kolonialisme itu kan kita the oppressed people ya. The oppressed people kemudian gain independence ya. Yang percaya 17 Desember 1945 merdeka, yes silahkan percaya betul itu adalah tanggal lahir kemerdekaan kita. Tapi 17 Agustus 1945. Tapi Indonesia benar-benar dapat yang namanya kemerdekaan itu 27 Desember 1949. Oh itu setelah RIS itu ya? Bukan. Jadi konferensi meja bundar yang kedua gitu kan. Dalam istilahnya itu transfer of sovereignty. Karena gini, contoh nih tahun 1948 Olympic Games itu kita delegasi kita ditolak karena Indonesia tidak diakui sama Inggris. Namanya Hindia Belanda bukan kita dulu Netherlands, Dutch East Indies. Dutch East Indies. Hindia Belanda. Tapi tahun 48 itu ditolak. Akhirnya baru tahun 49 setelah kita gain independence ya, transfer of sovereignty itu kita bisa mulai membentuk sistem masyarakat kita sendiri secara mandiri. Nah, kembali ke perpeloncoan itu tadi. Nah, perpeloncoan itu ternyata terbentuk dari doktrin paramiliteristik yang terbentuk sejak Jepang itu masuk. Jepang itu masuk tahun 42. Jepang itu masuk mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk bisa bermiliter, kemudian bisa mengusir Belanda kan. Itu kayak wamilnya gitu ya. Semuanya diwajibkan. Semacam itu. Kemudian mungkin ya karakter pendidikan paramiliteristik ini terbawa sebagai sistem pendidikan. Ini loh yang bisa menyelamatkan Indonesia gitu loh. Makanya lu sadar apa enggak? Kalau di Barat orang itu berpendidikan bajunya itu bebas, ya kan? Maksudnya kayak ke kampus mau ya walaupun memang seragam sekolah ada gitu, tapi mereka menghargai kebebasan individu, terus mereka ya bebas berekspresi, bullying ada di mana-mana. Cuman kalau di Indonesia lu lihat nggak sih bentuknya apa dari zaman gua sekolah yang gua alami ya, mungkin sekarang sudah sedikit berubah dan bertransformasi. Lu pakai seragam, lu pakai PDL, hampir semua bentuknya kayak Taruna Nusantara, bos. Iya kan? Jadi gini. Semuanya memang harus rapi. Nah, harus sih. Gue pikir baju masuk terus emang ngaruh sama otak gue kan enggak? Ya kan? Gitu ya, benar ya? Sebenarnya ya. Lu nggak sadar kan? Terus tiap hari kita. Tapi dari dulu sebenarnya tadi gue potong. Dari dulu kan orang digaung-gaungkan ya ketika kita pakai seragam gitu kan memang itu menandakan bahwa kita tuh semua setara, tidak ada kesenjangan sosial kan. Takutnya ketika di satu sekolahan negeri ntar ada yang anak pejabat sama anak yang tukang jual kerupuk gitu, something itu kita nggak tahu gitu. Ternyata jomplang gitu. Iya betul. Yang dari dulu gua tahu cuma sampai situ tuh. Tapi kalau ada cara berpikir seperti itu juga, gua merasa benar juga gitu. Karena ketika kita diatur dengan semua halnya, ya sebenarnya nggak ada pakemnya juga kan buat kita berpakaian rapi dengan menjadi otak kita jadi rapi juga gitu. Gimana tuh? Jadi pendidikan digital itu kalau gue lihat ya mungkin itu saya semacam satu tonggak perubahan buat mengakhiri semua sistem feodal yang ada di era-era sebelumnya gitu. Dan karena kan ini kan sekarang orang yang nggak cuma sekedar formalitas, mungkin bakal jadi gaya baru dalam belajar sesuatu gitu. Misalnya lu udah biasa sama Zoom. Berapa sih orang yang peduli sama Zoom conference zaman sebelum corona ya kan? Iya. Berapa sih orang peduli ketemu pakai Google Meet? Berapa sih orang peduli pakai spreadsheet ya kan? Pakai Skype dulu bisa gitu ya. Dulu pakai Skype aja buru-buru gue lihat orang nggak pakai. Iya benar. Iya kan? Even itu Skype udah ada lama sebenarnya. Iya, sebenarnya udah dari zaman kapan gitu. Terus itu mengubah banyak hal. Dan gue lihat misalnya kayak sekarang yang gue sayangin kayak di Sulawesi Tenggara apa ya, masih ada ospeknya cu. Yang di pantai itu loh. Gue ngeliat tuh untuk kemarin tuh benar-benar. Itu buat apa lagi ya? Iya gitu maksudnya. Gue pikir ini kan udah koronces ya. Orang udah pada jaga jarak. Terus juga orang udah pada peduli sama yang namanya pendidikan tuh berarti udah ke arah yang enggak yang kayak barbar zaman dulu gitu loh. Dan lu malah backward lagi kayak gini kan. Gue berpikir ini bakal mengubah orang sih. Gue pikir corona ini
itu bakal membawa kita menuju ke arah yang lebih dewasa. Contoh di selama pandemi ini kan di surveinya Microsoft, lu kan taunya, coba gue nanya deh malu, Microsoft kan taunya kita Indonesia tuh netizen paling nggak bermoral kan. Oh yang itu kan? ya. Yang sempat jadi viral. Iya. Itu apa penelitian yang dilakukannya di Asia ya? Iya di Asia, dan Indonesia paling bontot. Iya betul. Nah paling cuman lah. Dari situ gue tahu, oh ini belajar. Indonesia sedang mendewasakan diri di dunia digital gitu. Wajar karena kita nggak kayak Korea Selatan atau Jepang yang memang mereka internetnya udah dari zaman kapan. Udah gitu bagus kan. juga. Bagus, udah cepet dan memang literate gitu lah. Tapi menurut lo kita melihat ini ke depan dengan dunia digital dan pendidikan ini, apakah bisa sustain ke depannya terus nih berarti? Menurut lo akan bisa terus nih? Karena kita memang proses belajar dan memang hal yang baru buat kita gitu. Gua pikir bakal sustain, hanya aja dia bukan dalam bentuk form primary kayak sekarang. Kalau sekarang kan kebutuhan primary ya. Yeah. Mungkin besok dia bukan lagi primary, tapi semi primary. Gue bilang semi primary, kategori baru yang gue bikin sendiri. Soalnya gimana pun orang tetap butuh ketemu langsung. Iya betul. Cuman betul. untuk mempermudah pekerjaan, orang akan lebih terintegrated sama yang namanya online, digital gitu. Everything, mau pendidikan, mau pelayaran. tapi bisa ini ya, maksudnya pendidikan dan online itu bisa karena memang kan kayak sekarang karena dengan coronaan gini kita memang semua dunia pendidikan memang dipaksa online dong gitu. Dan menurut lu bakal efektif nggak sih? Atau memang lebih baik kayak kita zaman kita dulu yang nggak ada corona, yang udah datang ke kampus atau datang ke sekolahan ini aja deh gitu. Kalau kita mempertanyakan pendidikan online itu efektif apa enggak, emang offline efektif? Berapa orang yang let's say we can compare each other gitu. Ya, kita misalnya pakai parameter apa ya? Misalnya dari parameter pengetahuan. Apa iya mereka yang offline pengetahuannya lebih baik daripada online? Belum tentu kan. Tapi kan juga ada ke sisi berpikir di mana ketika orang belajarnya cuma offline, cuma online dengan Zoom segala macam. Kan juga bisa anak-anak kecil, anak SD bahkan ponakan gue juga udah bisa. Tinggal ganti background terus ditinggal main lari-lari bla 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 gitu. Jadi kurang ajar ya. Kan udah ada kemajuan gitu. Itu dia makanya gue bilang efektif juga. Kita ngomongin online efektif apa enggak, itu parameternya aja kita masih belum tahu yang buat membandingin kan. Iya. Mau dari mana? Mau dari hasil belajar. Orang zaman sekarang bisa manipulatif bos, yang ngerjain emaknya ya kan. Iya. Terus mau ngitung proses belajarnya, lu kagak ketemu. Iya benar. Terus nggak bisa dipantau beneran gitu. Habis itu kita mau ngomong soal pedagoginya ya, proses pembelajarannya. Gurunya aja paling juga kasih materi, bikin video di YouTube, ya kan? Terus tinggal ditampilin, lu belajar cari makna dari video ini. Ya elah ya. Itu dia makanya susah sih menurut gua ya, karena di Indonesia ya mungkin di Indonesia pendidikan yang memang full online tuh memang baru saat corona gini. Zaman gua tuh ada tuh yang full online kayak gitu. Jadi modelnya kayak separate campus ya. Jadi dia itu mahasiswa weekend, Sabtu Minggu gitu mereka itu harus ngambil kelasnya online. Mereka nggak ada di kampus tapi statusnya mahasiswa kampus. Jadi kayak universitas terbuka gitulah. Oh, I see. Nah tapi di situ gua lihat LMS-nya, Learning Management System-nya itu bagus banget. Jadi kayak lu submit tugasnya, lu ada istilahnya formative assessment ya. Kalau ini mungkin istilahnya terlalu ilmiah banget. Cuman gua kasih tahu kalau yang namanya ujian akhir kayak gitu tuh namanya summative assessment. Nah kalau ini formative assessment, so di setiap sesinya itu dia ada penilaiannya gitu loh. Dan itu sangat integrated banget gitu. Dan gue yang bisa ngelihat ini tuh nggak kayak sekedar belajar yang lu mesti tahu ini gue transfer ke lu, enggak. So you are seeking for your knowledge. They share all resources. They share all resources. You should looking for your own knowledge. Write it, type it, publish it. Wow, that's clear, man. Jadi, tapi itu tahapannya untuk udah perkuliahan ya? Ya, tahapnya perkuliahan. Kalau yang buat anak sekolah, gitu ya? Ya, yang tahap sekolah mereka memang sudah biasa. Mereka udah biasa dari awal. Jadi kayak misalnya, lu lihat deh kayak di waktu itu Kensington High School gue ingat. Dia tuh aktif ngupload di YouTube pelajaran-pelajarannya dia gitu loh. So kalau misalnya macam recorded, terus kemudian kayak assessment online dan lain-lain, mereka udah terbiasa, jadi nggak kaget menurut gue ya.
dan website sekolahnya terintegrated dengan learning management sistemnya pemerintah, wow itu udah. Oh gitu. Berarti tapi menurut lu si Indonesia sendiri negara berkembang gitu, dan sekarang juga karena corona dipaksa lebih berkembang lebih cepat terhadap digital dan dunia pendidikannya, berarti ini kita ada titik terang lah gitu di depan untuk dunia pendidikan dan dunia digital. Even secara bisnisnya bahkan gitu. Menurut lu gimana tuh? Ya, ada bisnis, berarti kan ada bisnis, digital, pendidikan digabungin, ada bisa jadi sesuatu nggak tuh? Ada. Contohnya sekarang ada mulai rising ya, kayak misalnya Ruang Guru, terus kayak ada misalnya Zenius gitu, dan juga ada Studev, studev.id itu kan keren banget tuh. Gua lihat mereka bisa bikin bimbingan belajar online yang bisa nawarin banyak hal yang mereka memang fokusnya kayak di test preparation center kayak IELTS gitu. TOEFL yang gitu juga bisa. Yang sebelumnya tuh nggak banyak orang tuh bakal punya itu gitu. Iya, nggak kepikiran gitu ya. Rame aja belum gitu. Sekarang mereka malah bisa bikin simulation testnya langsung gitu kan. Jadi lu konsep belajarnya dimanapun, apapun, kapanpun. Mau tesnya pun sekalian dimanapun juga bisa. Tesnya sekalipun dimanapun itu bisa. Gue keren banget tuh menurut gue. Gue nyaranin buat teman-teman kalau mau kayak belajar gitu, coba deh visit tuh Studev, keren banget. Studev ya, studev.co.id, coba dikunjungin aja tuh. Kali emang beneran bagus dan lu tertarik, coba dipelajarin lebih lanjut. Itu ya sama lah ya, sekelas kayak semua aplikasi startup yang udah muncul semua sebelumnya ya. Iya, cuman gue ngeliat dia belum punya aplikasi kayaknya. Oh, belum punya aplikasi. Oke. Malah lebih bagus sebenarnya, nggak terlalu berat dia kerjanya ya. Harusnya gitu benar-benar. Tapi itu berarti untuk dunia bisnis, digital dan pendidikan yang kita mix jadi satu, berarti bisa akan ada titik cerahnya karena dengan dipaksa dengan situasi seperti sekarang kali ya. Iya, istilahnya sebenarnya bukan dipaksa, tapi kalau di bahasanya kimia itu katalisator. Dipercepat saja. Iya, dia dipercepat. Dia tidak mencampurkan, ini tidak benar-benar mengubah zatnya ya. Dia hanya datang tapi mempercepat proses. Nah, gue lihat corona ini nggak mengubah, tapi gue ngeliat mempercepat proses digitalisasinya kita. Betul. Mulai dari sekolah, mulai dari pemerintah, mulai dari pihak swasta kayak Studev tadi, terus kayak orang tua siswa gitu kan. Ya kita orang. Ya sebenarnya gue nggak tua, lu aja, bercanda bos. Ya maksudnya orang-orang yang sudah berumur ya, yang tidak melek teknologi sekarang harus melek. Nyokap gue tiap hari rapat pakainya Zoom. Asli. Terus pakai apa tuh gue yang buat nempelin HP itu loh. Apa sih? Oh, phone holder? Ya, phone holder macam-macam kayak gitu. Ya. Sekarang ada juga, bini gue juga gitu sekarang kalau rapat. Namanya juga cewek ya, pasti ada sekarang malah di samping handphonenya udah pakai phone holder, terus di samping handphonenya dibikinin kayak ring light kecil gitu loh. Oh iya. Tapi membuat handphone, jadi kayak ketika dia pakai handphonenya makin terang wajahnya. Iya. Makin banyak lah ya maksudnya. Ya orang mulai paham. Terus dan berinovasi masing-masing gitu. Termasuk berinovasi, mungkin ini efek dari mulai kita digitalisasi itu ya, mulai bekerja pun sekarang nggak kayak yang dulu lagi gue lihat. Betul. Meskipun memang sebagian pekerjaan yang konvensional itu masih harus dan pasti nggak mungkin hilang sih, nggak akan pernah hilang. Tapi munculnya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya nggak pernah benar-benar terpikirkan sama orang, yang mulai dari digital marketing, content creator, terus risingnya orang-orang yang melek kamera, gitu kan. Benar. Yang teknologi lah intinya gitu ya. Benar. YouTube, AdSense, dan teman-teman bahwa ternyata duit juga muter gitu loh di bab yang kayak gini, yang orang tuh dulu mikir lu dapat duit apaan sih dari nulis gitu kan. Ternyata blogger aja bisa dapat 15 juta per bulan gitu. Iya. Dengan ngaktifin AdSense gitu. Nah, belajarnya di mana? Ada banyak tempatnya. Iya. Ada tempat kursus online yang bagus juga. Iya. Oke. Apalagi ya mau kita bahas ya? Wah, gue capek kalau ngomongin pendidikan. Ngomongin pendidikan di Indonesia itu nggak akan ada habisnya. Iya sih, sebenarnya kalau karena kita tampil di channel setengah jam dan kita disuruh bahas pendidikan, gak match. Yang belakang udah pada marah-marah. Sebenarnya kalau kita ngomong pendidikan setengah jam, Pak, asli. Kalau bagi gue, karena ini masih banyak sebenarnya yang gue ulik. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Tolong dibuat part 2-nya. Nah, benar. Kalau teman-teman pada ingin dengerin kita ngobrol lebih panjang tentang pendidikan ataupun tentang
tema-tema lain, silakan komen di bawah ya. Atau mungkin ada ide lagi buat kita ngebahas apa lagi yang lain, silakan komen di bawah. Ntar kalau kita bagus dan kita ada waktu deh kita bikinin. Kalau ada waktu ya, nggak pasti juga. Tapi nggak apa-apa, tolong di like, komen, dan di subscribe di sini. Dan gue rasa itu aja ya pertemuan kita sekarang. Ya. Ntar kalau misalnya ada pertemuan berikutnya di part-part berikutnya teman-teman pada pengen, kita bikin lagi berikutnya deh. Ya, gitu aja ya. Terima kasih Mas Eno. Sampai ketemu lagi ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.